Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilangan Saryakdan dari kelas 11 MIPA 2 ingin menceritakan tentang khutbah saya yang berjudul Jasa Seorang Ibu. Ibu adalah seseorang yang begitu banyak jasanya terhadap kita ditimbang ayah. Walaupun seorang ayah yang sudah bersusah payah mencari rezeki dari pagi hingga malam, tetapi ternyata dalam kehidupan kita, seorang ibulah yang harusnya kita ingat. Kalau kita kembali dan kalau kita lihat ke belakang, ketika kita belum ada di alam permukaan bumi, ya Allah, kemudian kita berada di perut ibu kita, rahim ibu kita. Kita hari demi hari kemana seorang ibu ketika kita masih di dalam kandungan, dimanapun seorang ibu berada kita selalu dibawanya. Hari demi hari, bulan berganti bulan, ketika sudah 9 bulan 10 hari, lebih kurang inilah yang dia nanti-nantikan seorang ibu, yaitu kelahiran kita. Luar biasa pengorbanan seorang ibu, antara hidup dan mati, dengan mengeluarkan kotoran yang luar biasa, dengan mengeluarkan darah yang sungguh luar biasa banyaknya. Dan ketika kita sudah dilahirkan di alam permukaan bumi Allah ini, apakah sudah berhenti penderitaan seorang ibu ketika kita sudah 9 bulan? Begitu telah dilahirkan, ternyata masih banyak lagi fase-fase yang harus ibu lakukan, yaitu berbakti kepada orang tua. Demi Allah tidak akan pernah mengecewakanmu, tidak akan pernah merugikanmu. Yang rugi ketika kita belum mampu memuliakan orang tua kita. Pulanglah ke rumah, ambil air, cuci kakinya. Kalau tidak, peluk ibumu, meminta maaf sama ibu. Kalau sering membuat khawatir, kalau sering nyakitin ibu yang mengajarkan berbicara. Namun, lisan kita hari ini lebih pandai dari seorang ibu untuk menentang argumennya. Bahkan kemudian mencaci maki beliau, bahkan menghinakan beliau. Beliau yang mengajarkan kasih sayang, tapi hari ini kita yang menunjukkan suka benci kepada ibu. Maka dari itu, mari hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sayangi kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Karena ibu begitu banyak perjuangannya dan pengorbanannya kepada kita yang sungguh luar biasa. Jangan pernah menyakiti, karena surga ada di telapak kaki ibu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian teman-teman, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik bukan orang yang banyak sholat. Orang yang baik bukan orang yang banyak mengaji. Dan orang yang baik bukan orang yang banyak mengamalkan tahajud dan sebagainya. Itu amalan yang baik. Tetapi amalan-amalan yang itu tidak terhitung menjadi amalan yang baik kalau kita masih saling membenci, saling mencaci. Tidak dihitung oleh Allah kebaikan, walaupun amalan yang tadi termasuk amalan yang baik. Tetapi kalau di dalam hati masih ada saling dengki, iri membenci dengan yang lain, amalan sebaik apapun akan dihapuskan oleh Allah dan tidak akan diterima. Jadi kita harus mengetahui hablum minallah wa hablum minannas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Tahukah kalian mengapa Allah masih membiarkan kita hidup sampai hari ini? Allah masih semaikan nyawa di dalam badan kita. Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan kedua tangan. Mengapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal dibandingkan kita? Mengapa orang yang lebih sehat daripada kita lebih dulu mati dibandingkan kita? Sungguhnya Allah tahu karena kita masih banyak dosa. Allah sayang kepada kita. Kita masih diberikan waktu untuk bertaubat. Sungguhnya Allah masih buat kita hidup sampai hari ini karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Tapi ingatlah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Marilah teman-teman semua,
kita perbanyak amal soleh, kita jauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah usaha di mana kita mencari ilmu yang bukan hanya ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat dengan tujuan agar ilmu tersebut dapat berguna untuk diri kita maupun orang lain. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun setiap muslim perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menuntut ilmu bukan hanya semata-mata agar kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita, tetapi itu karena menuntut ilmu memiliki banyak keutamaan seperti lebih dicintai oleh Allah dan Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan amalan yang tidak akan terputus, dan menuntut ilmu lebih penting lebih utama dari sholat 1000 rakaat dan akan dimintakan ampun oleh seisi langit dan bumi, bahkan ikan hiu di dasar laut. Tetapi menurut Imam Syafi'i, ada bekal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menuntut ilmu. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga semangat, yang keempat biaya, yang kelima petunjuk guru, dan yang terakhir panjangnya waktu. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Apalagi di zamannya era serba digital ini, kita bisa menggunakan handphone atau laptop kita sebagai media untuk kita menambah ilmu. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Rija SPDI selaku guru pembimbing dalam mata pelajaran agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Puji syukur tak lupa pula kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kelancaran. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan tentang pentingnya kebersihan bagi umat muslim atau Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu mencintai kebersihan ataupun selalu menjaga kebersihan. Kita sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan. Dan adapun beberapa hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kebersihan. Salah satunya terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mana berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Jadi dari situ kita dapat mengukur seberapa keimanan seseorang, dan dilihat dari seberapa bersihnya mereka, baik dari segi kebersihan badan, kebersihan tempat, dan juga kebersihan sekitarnya. Jadi teman-teman sekalian, haruslah kita untuk menjaga kebersihan. Mengapa? Karena sangat penting dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pentingnya kebersihan,
yang mana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita diingatkan untuk menjaga kebersihan. Mengapa demikian? Karena itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat tersebut kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan dari ayat tersebut kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahnya. Dan juga kita sebagai umat muslim harus menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sedikit kata yang salah ataupun dari segi perbuatan maupun lisan. Saya selaku manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit tausiah yang saya bawakan. Jika ada baiknya maka diambil, jika terdapat buruk maka buanglah jauh-jauh. Jazakallah saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.